Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilia Kalista dengan NIM 2311113. Nah, di sini saya ingin membuat tugas orientasi baru inovasi pembelajaran PAI yang akan saya jawab. Pertanyaan pertama, menurut saya itu tentu sektor pendidikan ini kemungkinan besar akan mengalami perubahan yang sangat signifikan seiring dengan perkembangan kecerdasan buatan AI. Nah, di berbagai bidang. Dalam beberapa tahun mendatang, AI ini akan semakin merubah cara kita belajar, kemudian mengajar dan mengakses informasi. Kemudian yang pertama, peran AI dalam pelajaran personalisasi. Itu, AI dapat membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap siswa. Di mana misalnya dengan menggunakan teknologi AI ini, platform pendidikan dapat memahami gaya belajar, kemudian kekuatan dan kelemahan siswa, lalu memberikan materi yang lebih sesuai. Hal ini juga menjadi hal yang efektif daripada metode pengajaran tradisional yang satu ukuran untuk semua. Dan yang kedua, itu otomatis dan efisiensi, di mana tugas administratif di sekolah ini maupun di universitas seperti penilaian dan pengelolaan data siswa itu bisa diotomatisasi AI. Nah, kemungkinan guru dan dosen itu fokus lebih pada interaksi langsung dengan siswa atau mahasiswa, serta memberikan waktu yang lebih banyak untuk mentoring dan pengembangan keterampilan siswa. Sebuah artikel yang diterbitkan oleh Zin menjelaskan bagaimana AI itu sudah membantu guru dalam mengoreksi pekerjaan rumah dan memberikan umpan baik lebih cepat kepada siswa. Berbasis kecerdasan buatan, di mana AI ini juga berpotensi mengubah cara pengajaran dilakukan. Misalnya AI itu dapat digunakan untuk menciptakan simulasi yang kompleks atau program pembelajaran berbasis game. Nah, di sini yang lebih menariknya, penggunaan AI pembelajaran berbasis proyek atau eksperimen digital itu juga dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung tanpa berbatas dan lokasi fisik. Nah, yang keempat itu kecakapan di era digital, di mana dengan meningkatnya penggunaan AI ini, sektor pendidikan akan lebih menekankan pada pengembangan keterampilan digital. Kemudian untuk mempersiapkan siswa ini agar bisa menghadapi dunia yang semakin didominasi oleh teknologi, pendidikan ini akan berfokus pada pemahaman saja dan penguasaan AI, di mana serta keterampilan seperti pemrograman komputer, kemudian analisis data, dan etika teknologi. Nah, teori yang menurut The Theory of Construction yang dikemukakan oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky, pembelajaran ini terjadi ketika siswa itu dalam proses tersebut, bukan hanya menerima informasi secara pasif. Nah, AI ini memungkinkan pembelajaran lebih interaktif dan berbasis pada pengalaman berlangsung, sehingga yang sejalan dengan teori ini. Nah, AI juga dapat memungkinkan pembelajaran lebih interaktif dan berbasis pada pengalaman berlangsung yang sejalan dengan teori ini. AI juga memberikan umpan balik langsung, menciptakan lingkungan eksperimen, kemudian memperkuat proses belajar yang lebih mendalam. Nah, demikian itu perubahan dibawa oleh AI itu dapat membuat pendidikan lebih efektif, kemudian efisien dan dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Namun dia juga ada antara menurut adanya ada berbagai pihak, mulai dari guru, kemudian siswa hingga pembuat kebijakan pendidikan. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang di sini, metode role play atau storytelling, di mana masih sangat relevan dan efektif digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di era generasi alpha ini atau gen alpha yang sering kita sebut, terutama dalam transisi kurikulum merdeka, di mana menuju pendekatan deep learning. Ada beberapa alamiah mengapa kedua metode ini tetap aktif. Yang pertama, artinya itu peran di mana metode ini melibatkan peserta didik dalam suatu peran dan situasi yang harus mereka mainkan. Nah, seringkali berdasarkan situasi nyata atau fiktif yang ada dalam kehidupan sehari. Nah, yang pertama di sini keterlibatan
Alpha ini cenderung lebih responsif terhadap pengalaman belajar yang interaktif dan menyenangkan. Dalam role play, siswa ini tidak hanya mendengarkan teori, tetapi juga mengalami langsung bagaimana menerapkan nilai-nilai PAI dalam situasi. Kemudian kedua, pengembangan empati dan pemahaman, di mana melalui role play ini siswa bisa memahami perasaan dan perspektif orang lain. Nah, ini sangat penting dalam pembelajaran PAI karena banyak nilai agama yang mengajarkan tentang empati, kemudian dan juga saling menghargai. Ketiga, itu pengajaran nilai agama secara kontekstual, di mana dengan role play ini siswa ini belajar bagaimana mengimplementasikan ajaran agama kehidupan sehari-hari seperti berbuat baik kepada sesama, kemudian menolong orang tua, menghormati orang tua dan beribadah. Nah, kita masuk ke metode yang kedua, itu storytelling atau bercerita, di mana storytelling ini sudah menjadi cara tradisional yang digunakan untuk menyampaikan ajaran agama dan tetap relevan di era digital. Yang pertama, meningkatkan imersi dan daya ingat, di mana cerita ini bisa membuat ajaran agama itu lebih mudah diterima dan diingat. Cerita ini memiliki kekuatan untuk mengunggah emosi yang membuat pesan agama ini lebih baik hati siswa. Kemudian, karena gen alpha ini cenderung memiliki kemampuan berpikir kritis dan menginginkan hubungan emosional dengan materi yang mereka pelajari. Nah, yang kedua itu menyampaikan pesan moral secara menarik, di mana gen alpha ini terbiasa visual dan teknologi. Nah, mereka sangat tertarik pada storytelling yang menggunakan berbagai media seperti video, kemudian gambar dan animasi. Dan seringkali mereka lebih menyukai animasi, di mana hal ini membuat pelajaran menjadi lebih menarik dan lebih mudah diterima oleh gen alpha. Nah, yang ketiga itu menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, di mana cerita ini bisa menghubungkan nilai-nilai dengan situasi kenyataan nyata yang lebih mudah dipahami. Misalnya cerita Nabi Muhammad SAW tentang kesabaran, kemudian keteladanan bisa diterjemahkan dalam situasi sehari-hari yang relevan bagi siswa. Kemudian kesesuaian kurikulum merdeka dan deep learning, di mana kurikulum merdeka ini lebih menekankan pada pendekatan yang lebih holistik, kemudian kreatif dan berpusat pada siswa. Metode role play dan storytelling ini sangat mendukung karena keduanya ini mendorong siswa berpartisipasi dalam proses belajar dan mengaitkan materi dengan kehidupan mereka. Deep learning itu berfokus pada pemahaman yang lebih mendalam dan kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan. Metode ini mungkin siswanya menghafal, kemudian tetapi juga memahami, mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang lebih menyeluruh. Nah, kesimpulan dari dua metode ini yaitu metode role play dan storytelling efektif untuk pembelajaran PAI di era gen alpha. Nah, kedua metode ini sangat mendukung kegiatan aktif siswa, kemudian pengembangan empati kontekstual. Nah, mereka ini juga sejalan dengan mereka dan deep learning yang mengutamakan pengalaman belajar yang holistik, kemudian kreatif dan aplikatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.